Selamat hari Minggu bagi kita, selamat berjumpa, salam sehat, dan kita boleh menikmati perjumpaan ini dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi. Edisi Minggu 7 Maret 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Tema kita hari ini, apa dasar hidupmu? Mari kita berdoa. Sungguh kami memuliakan Engkau, ya Tuhan Allah, di pagi ini. Engkau berkenan atas kehidupan kami, mengizinkan kami boleh menikmati hari baru hari ini. Terpujilah Engkau, Tuhan. Pagi ini kami mempersiapkan hati kami, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah kebenaran-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita dan gembira dan mengaminkan firman Allah itu, dan kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Roh Kudus kiranya menolong kami. Ampuni dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa. Dalam Kristus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Baik dunia hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Apa dasar hidupmu? Apa tuna peparandangan katuamu? Saudara-saudara yang Yesus kasihi, semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin dalam fondasi harus ditanam. Tidak hanya semakin dalam, tetapi fondasi itu harus kuat untuk menahan seluruh beban bangunan, sehingga bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh walaupun badai atau goncangan datang menyerang secara tiba-tiba. Hal ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya sebuah dasar yang kuat. Melalui perikop kita ini, Paulus ingin menjelaskan mengenai apa yang menjadi dasar utama dan satu-satunya dalam membangun jemaat. Nampaknya orang-orang di Korintus kembali diperingatkan oleh Paulus bahwa Kristuslah dasar dari semuanya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain
daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Selain dasar yang sangat penting, yakni Yesus Kristus, hal yang perlu juga kita perhatikan ialah bahwa bagaimana orang membangun di atas dasar itu. Sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Semuanya itu kelak akan diuji untuk menentukan bagaimana kualitas dari apa yang kita lakukan. Saudara yang Yesus kasihi, tidak ada dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hal ini pun hendak mengingatkan kita bahwa dasar dari semua hidup adalah Yesus Kristus. Jika kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai dasar, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang akan berbuah sukacita dan pengharapan baru bagi orang lain. Bahkan jika Kristus adalah dasar, maka kita tidak bisa meletakkan dasar lain, karena Kristus adalah dasar dari semua yang lebih utama dan yang dianggap paling utama sekalipun. Yesus adalah dasar hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami tunduk kepala di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terus mengajarkan dan menanamkan kami. Yesus Kristuslah yang utama, menjadi dasar dari semua yang ada di dalam kehidupan ini. Dan itu menjadi pengakuan kami bersama, menjadi komitmen kami, keyakinan kami, sehingga dalam melangkah, menjalankan berbagai tanggung jawab, kami meletakkannya pada Kristus yang adalah yang utama dan yang pokok. Demikian perjalanan hidup keluarga kami. Kami juga kiranya berdoa Tuhan memelihara dan memberkati kami semua. Berkatilah jemaat-Mu, saudara-saudara kami boleh mendengarkan siaran rohani ini dimanapun mereka berada. Firman-Mu boleh menjangkau setiap mereka. Mereka makin bertumbuh, makin mengandalkan kuasa Tuhan, menjadikan Kristus dasar dari kehidupan. Berkati perjuangan-perjuangan kami hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri dalam ibadah Minggu Raya. Kami semua masih beribadah dari rumah. Berkati hamba-Mu, majelis gereja, petugas-petugas ibadah, petugas multimedia, melaksanakan pelayanan dalam bentuk live streaming. Jemaat-Mu boleh mengikuti ibadah hari Minggu dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Peliharakanlah kami hari ini ya Bapa. Kami boleh berjalan dalam bingkai kasih. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Berkati pejuang garda terdepan yang terus berkarya. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kondisi mereka, ada yang sakit, ada yang terpapar COVID-19 di luar sana. Ada yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan, mengalami begitu banyak pergumulan dan kesulitan, mengalami kedukaan. Tuhan tolong dan kuatkan mereka semua. Berkati ya Bapa. Orang tua kami dalam masa tua selalu diberikan kekuatan, dan yang berulang tahun hari ini disempurnakan sukacita dari Tuhan. Inilah syukur kami bersama. Kami naikkan kepadamu dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Shalom.